Teman-teman dimanapun kalian berada, welcome back to my channel. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Semoga sehat-sehat selalu. Seperti sudah kita ketahui bersama bahwa pembukaan seleksi CASN tahun 2023 akan segera dilakukan di bulan September mendatang. Namun ada sebuah berita yang menyatakan bahwa ada kebijakan khusus bagi tenaga non-ASN dan THK 2. Kira-kira kebijakan seperti apakah? Agar teman-teman tidak gagal paham, mari ikuti video ini hingga selesai. Sebelum kita lanjut, saya mengajak sobat YouTube yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, sehingga bisa mendapatkan video-video terbaru dan tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Berita yang dikutip dari cpnn.com, yang judulnya menjelang pendaftaran P3K 2023, ada kebijakan khusus untuk honorer K2 dan tenaga non-ASN. Berita yang tertanggal 12 Agustus 2023. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen mengatakan, kebijakan itu bukan Kemenpan RB nomor 571 tahun 2023 tentang optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pada pengadaan P3K tahun anggaran 2023 tertanggal 2 Agustus. Dia menjelaskan, Kemenpan RB 571 2023 merupakan kebijakan optimalisasi pengisian formasi pada seleksi P3K teknis 2022 yang bertujuan mempercepat penyelesaian honorer K2 dan tenaga non-ASN yang sudah bekerja di pemerintah saat ini. Artinya, kebijakan tersebut diprioritaskan untuk mempercepat penyelesaian honorer K2 dan tenaga non-ASN yang mendaftar pada P3K teknis tahun lalu, bukan tahun ini, kata Deputi Suharmen kepada cpnn.com Sabtu 12 Agustus 2023. Deputi Suharmen menegaskan, untuk pengadaan P3K 2023 akan ada kebijakan baru. Saat ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB tengah menyiapkan regulasi khusus untuk honorer K2 maupun tenaga non-aparatur sipil negara. Tujuannya, kata Deputi Suharmen, untuk mempercepat penyelesaian honorer K2 dan tenaga non-ASN sehingga formasinya 80% akan dialokasikan untuk mereka. Pelamar umum tetap diberi kesempatan, tetapi dengan alokasi formasi sebesar 20%. Untuk itu kebijakan besarnya pemerintah ya, ucapnya. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB menetapkan sebanyak 572.496 formasi aparatur sipil negara atau ASN nasional 2023. Nah, ini berita ini menyangkut formasi ini sudah dibahas juga dari video sebelumnya terkait formasi tahun 2023. Namun coba kita ikuti saja berita hari ini. Jumlah tersebut untuk formasi 72 instansi pemerintah pusat sebanyak 78.862 ASN dan pemerintah daerah 493.634 ASN. Alokasi formasi CASN untuk pemerintah pusat terinci sebanyak 28.903 untuk CPNS dan 49.959 untuk P3K. Adapun di pemerintah daerah dialokasikan khusus sebanyak 296.084 P3K guru, 157.724 P3K tenaga kesehatan, dan 42.826 P3K teknis. Proses seleksi akan dimulai pada September 2023. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas dalam rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN 2023 pada Kamis 3 Agustus memastikan seleksi berjalan fair, tidak bisa titip-menitip. Menteri Anas juga berharap ASN bisa melahirkan kinerja berdampak yang dapat dirasakan masyarakat sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
Menteri Anas mengatakan terdapat sejumlah arah kebijakan rekrutmen ASN 2023. Yang pertama, fokus pada pelayanan dasar dengan guru dan tenaga kesehatan menjadi formasi yang paling banyak disediakan. Hampir 80% formasi 2023 untuk guru dan tenaga kesehatan. Arah kebijakan kedua adalah memberi kesempatan rekrutmen untuk talenta digital dan data scientist. Kemudian ketiga, mengurangi rekrutmen pada formasi yang akan terdampak transformasi digital. Anas menambahkan, rekrutmen ASN juga dimaksudkan sebagai upaya untuk seoptimal mungkin menyelesaikan penataan tenaga non-ASN atau yang biasa disebut tenaga honorer. Diketahui jumlah tenaga non-ASN sebanyak 2,3 juta dan saat ini dalam proses diaudit BPKP bersama BKN. Pemerintah, ujar Anas, secara konsisten memberikan afirmasi menunjukkan keberpihakan untuk tenaga non-ASN atau honorer, juga kepada honorer K2 karena mereka telah mengabdi. Oleh karena itu, rekrutmen ASN 2023 ini sebanyak 80% diantaranya untuk pelamar dari tenaga non-ASN atau honorer dan 20% untuk pelamar umum. Jelas mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Teman-teman sekalian, itulah informasi yang dapat kami berikan, dan sebelum saya akhiri video ini, kembali saya mengajak teman-teman sekalian yang baru menemukan channel ini, maka jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, sehingga bisa mendapatkan video-video terbaru serta tidak ketinggalan informasi dari channel ini.